Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa lagi dalam video keempat saya. Saat ini kita akan membahas tentang bimbingan online dan social presence. Bimbingan online konsepnya berbasis jaringan dengan komputer. Bentuk pembelajarannya memanfaatkan website dan internet. Hubungan social presence siswa dan mahasiswa dalam lingkungan bimbingan online. Yang pertama, bagaimana siswa-mahasiswa mencerminkan dalam sikap dan perilakunya. Dan yang kedua, bagaimana siswa dan mahasiswa menampilkan diri sebagai orang nyata di lingkungan bimbingan online. Dan media, aplikasi dibuat secara sengaja sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, agar kita dapat mengalirkan kegiatan berupa curhat rutin sehari-hari siswa-mahasiswa selama aktif bimbingan. Dan yang kedua, bimbingan secara virtual dengan memperhatikan aspek etika yang mencerminkan profesionalitas dalam bimbingan online maupun aspek akademis yang membangun budaya ilmiah akademik yang baik. Dan yang ketiga, aplikasi yang tepat bisa diandalkan untuk melakukan konsultasi psikologis dengan dosen atau guru. Pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus menjadi sangat mudah diterapkan. Apa yang dimaksud dengan social presence dalam bimbingan online? Social presence adalah melatih dan melihat kualitas interaksi yang dilakukan oleh komunikan siswa atau mahasiswa untuk memproyeksikan diri mereka secara sosial dan emosional sebagai orang yang nyata dalam bimbingan online. Social presence mendukung praktik sosial dan proses bimbingan online. Pertama, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning bisa meningkatkan ketercapaian seluruh kompetensi yang diharapkan. Dan yang kedua, pergeseran bimbingan dari tatap muka menjadi belajar online yang lebih fleksibel dan luas. Dan yang ketiga, bimbingan lebih terbuka dan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan perjanjian di kelas online-nya. Bagaimana pesan moral dan etika sikap tetap dijunjung tinggi yang harus dicapai oleh siswa dan mahasiswa saat online? Diperlukan bimbingan online agar meningkatkan social presence belajar peserta didik, khususnya ada kedekatan, keintiman, ada kreativitas yang akan diperoleh untuk mencapai pembelajaran yang tuntas. Bagaimana sikap perilaku mandiri dan emosional siswa mahasiswa saat bimbingan online? Yang pertama, instruktur atau guru dosen. Karena siswa atau mahasiswa mengkonstruk sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan melalui interface situs web. Dan yang kedua, mahasiswa menerima bimbingan online selalu ditanamkan kesadaran agar melakukan perubahan sikap, tingkah laku, refleksi, dan evaluasi diri. Dan yang ketiga, proses bimbingan online yang dilaksanakan secara intens menggunakan teori rekonstruksi kognitif. Bagaimana prosedur pelaksanaan bimbingan online? Yang pertama adalah melakukan join together. Kedua, motivating. Ketiga, komitmen melaksanakan dan observing evaluating. Apa yang dilakukan dalam join together? Yang pertama, kita mengenal QR code. Masuk homepage bimbingan, masuk website https://www.isclub, membaca e-buku model bimbingan online atau bimbingan. Apa yang dilakukan saat tahap motivating? Yang pertama, melakukan proses komunikasi dialektika. Yang kedua, menggunakan teknik komunikasi konseling dan wawancara terapeutik. Yang ketiga, wawancara memotivasi dengan mahasiswa atau siswa, bimbingan terapeutik dengan tujuan mendapatkan informasi kondisi efikasi.
memotivasi dan mengajak untuk meningkatkan interaksi diri mahasiswa secara covert dan overt dalam menuntaskan materi. Lantas apa yang dilakukan saat building komitmen to implement atau membangun komitmen untuk melaksanakan? Yang pertama, mulai melakukan komitmen karena adanya rasa tanggung jawab diri akan makna social presence siswa atau mahasiswa dengan konfrontasi dan intervensi jika kurang memiliki kesadaran diri dalam belajar di laman pembelajaran online. Dan yang kedua, melakukan konstruktivisme sosial, memberikan pengetahuan keterampilan tentang pemahaman dan wawasan social presence secara prosedural. Dan yang ketiga, memberdayakan seluruh aktivitas agar dapat mengatur waktu belajar dan keharusan tuntas dalam melaksanakan tugas dengan baik, mengajak berkomitmen dalam melaksanakan tugas sampai tuntas. Apa yang dilakukan saat tahap observing dan evaluating, mengamati dan mengevaluasi? Yang pertama, guru atau dosen mengamati keaktifan mahasiswa dan mengevaluasi hasil yang sudah dilakukan dalam layanan bimbingan online. Dan yang kedua, selama penugasan siswa atau mahasiswa selalu diobservasi dan kuesioner dengan skala social presence. Dan yang ketiga, siswa atau mahasiswa mengisi dan memberi respon evaluasi tersebut. Bagaimana cara menemukan hubungan yang kuat tentang interaksi, persepsi, kualitas, dan kuantitas? Yang pertama, melatih kematangan intelektual, termasuk pada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Dan yang kedua, membantu seluruh peserta didik mengembangkan keterampilan-keterampilan hidupnya. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku emosional yang terarah. Wah, lumayan banyak ya materinya. Jika dibutuhkan lebih memahami makna social presence, disarankan untuk membaca buku implementasi social presence dalam bimbingan online pada perspektif komunikasi personal, impersonal, dan interpersonal yang tersedia di Ekoji Channel Academy, karena semua materi sudah dipaparkan dengan jelas. Cukup sekian materi saya kali ini. Selanjutnya membahas hakikat social presence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.